Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bapak semuanya. Pagi ini kita kembali belajar sub tema 1 pembelajaran ketiga pada pembelajaran tema 2. Baik anak-anak bapak, pembelajaran kita kali ini adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak-anak bapak, coba amati lingkungan di sekitarmu. Kamu pasti akan menemukan bermacam-macam tumbuhan. Dalam pertumbuhannya, tumbuhan tersebut pasti selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Cara-cara tumbuhan beradaptasi berdasarkan habitatnya sebagai berikut. Sebelum kita berangkat kepada tumbuhannya, adaptasi adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Jadi intinya adaptasi itu adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Sedangkan habitat adalah tempat tinggal tumbuhan tersebut. Baik anak-anak, bapak, kita lanjut. Contoh dari tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungannya adalah tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air disebut dengan hidrofit. Tumbuhan hidrofit tumbuh dengan memiliki batang yang lentur dan ramping. Akar-akar yang dimiliki tumbuhan hidrofit yaitu kecil-kecil dan daunnya mirip dengan pita, sehingga tumbuhan ini mampu bertahan diri ketika dilanda arus air yang tiada henti. Yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di gurun atau padang pasir. Contohnya adalah tumbuhan kaktus, yaitu kaktus merupakan tumbuhan yang mampu hidup di gurun. Kenapa begitu? Karena kaktus mempunyai kulit yang tebal sehingga mampu untuk menyerap cadangan air di dalam tubuhnya. Nah, oleh sebab itu kaktus dapat hidup di gurun karena gurun memiliki sedikit air. Itulah kelebihan tumbuhan kaktus. Yang ketiga adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang bersalju. Daerah bersalju merupakan sebagian besar permukaannya tertutup lapisan es. Di daerah yang bersalju sangat dingin karena sinar matahari di daerah tersebut sangat lemah. Tumbuhan yang hidup di daerah bersalju melakukan hibernasi agar dapat bertahan hidup dengan tidur selama berbulan-bulan. Jadi tumbuhan itu bisa tidur selama berbulan-bulan yang hidup di tempat yang bersalju. Kemudian yang keempat, tumbuhan yang hidup di air asin. Bakau merupakan tumbuhan yang dapat hidup di air asin. Akar bakau menyaring sebagian besar garam dan air yang diserap. Kelebihan garam lainnya dikeluarkan ke permukaan daun dan batang. Bermacam cara tanaman beradaptasi, tujuannya adalah untuk tetap bertahan hidup. Kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu sebagai makhluk hidup kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia diberikan kelebihan masing-masing supaya mereka mampu hidup di dalam lingkungannya. Oleh karena itu, begitu besarnya kekuasaan Allah, begitu sayangnya Allah terhadap makhluknya. Sebagai umat beragama, tentu kita menjalankan segala perintah dari Allah dan meninggalkan segala larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjut. Selain mempunyai kemampuan beradaptasi, tanaman juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari musuh-musuh. Cara melindungi diri pada tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama adalah menghasilkan racun. Jadi yang pertama adalah tumbuhan itu menghasilkan
racun. Tumbuhan mengembangkan banyak racun yang kuat yang digunakan untuk mengusir hewan dan serangga. Contoh tumbuhannya adalah pohon jarak, kecubung, dan hemlock. Ya, beberapa tumbuhan itu mengandung racun sianida dalam daunnya yang dapat membutakan hewan pada saat memakannya. Nah, itu contoh dari hewan melindungi diri dari musuh-musuh. Yang kedua adalah bulu yang menyebabkan gatal. Tumbuhan bambu dan netel memiliki bulu-bulu yang dapat menyebabkan gatal-gatal apabila disentuh. Bahkan tumbuhan netel memiliki bulu yang sangat tajam yang dapat menyengat sehingga kebanyakan hewan menjauhinya. Yang ketiga adalah meniru keadaan lingkungan di sekitarnya. Tumbuhan batu atau lead hops banyak ditemukan di gurun Afrika. Tumbuhan ini memiliki 2 daun yang bulat dan tampak seperti batu. Daun tumbuhan ini melindungi diri dengan menyerupai bentuk batu agar tidak dimakan oleh hewan, menyerupai lingkungannya. Yang keempat adalah mengeluarkan getah. Getah tumbuhan cepat menempel pada tumbuhan hewan dan mengakibatkan hewan sulit bergerak, sehingga dapat menolong tumbuhan dari serangan hewan. Contoh tumbuhannya yaitu nangka, sao, bunga kemboja, dan karet. Kemudian yang kelima adalah memiliki duri yang tajam. Duri yang tajam pada tumbuhan untuk melindungi diri dari serangan hewan. Contoh tumbuhannya adalah mawar, salak, kaktus, bougainville, dan jeruk nipis. Ini sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak Bapak, itulah salah satu cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di samping tumbuhan diberi kelebihan oleh Allah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, juga diberi kelebihan melindungi diri pada tumbuhan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tumbuhan itu bisa bertahan hidup di habitatnya atau di lingkungannya. Oleh karena itu, manusia diciptakan oleh Allah juga diberi kelebihan. Apakah kelebihan manusia yang diberikan oleh Allah? Yaitu akal dan pikiran. Akal dan pikiran manusia harus dipergunakan sebaik-baiknya, supaya manusia itu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai berbangsa dan bernegara, kita sebagai manusia yang hidup di negara Republik Kesatuan Republik Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan. Supaya apa? Supaya dapat hidup aman dan nyaman di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, itu adalah salah satu contoh akal sehat yang kita pergunakan, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mengapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Karena kemerdekaan bangsa Indonesia itu diraih butuh perjuangan yang keras. Para pahlawan kita pada masa dahulu, mereka mengorbankan harta bahkan nyawa mereka untuk kepentingan bangsa agar bangsa ini merdeka. Gunanya bagi mereka adalah untuk generasi ke depannya supaya menikmati kemerdekaan tersebut. Salah satu contoh dari perjuangan mereka adalah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan dan menandakan bahwa Indonesia telah merdeka. Hari tersebut termasuk hari yang paling membanggakan dalam sejarah Indonesia,
dengan memiliki makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia sudah duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan negara-negara yang lainnya di dunia ini. Ada beberapa tokoh yang harus kita hormati, kita hargai jasa mereka di dalam proklamasi kemerdekaan tersebut. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Perannya dalam proklamasi adalah Bung Karno menyusun konteks teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimaida. Yang kedua adalah Bung Karno menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama dengan Bung Hatta. Yang ketiga adalah Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pengasahan Timur nomor 56. Yang kedua adalah Dr. Andus Muhammad Hatta. Beliau adalah wakil presiden Indonesia yang pertama. Peran beliau dalam proklamasi adalah yang pertama, Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimaida bersama Bung Karno. Yang kedua adalah Bung Hatta menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Baiklah anak-anak Bapak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dapat mengambil makna dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.